pertama kita masuk kepada pengertian risiko hukum terlebih dahulu. Jadi risiko hukum itu sederhananya adalah risiko atau kemungkinan terjadinya masalah hukum yang bisa berdampak pada bank. Masalah ini bisa muncul karena ada pelanggaran terhadap peraturan, undang-undang, atau ketentuan yang berlaku. Misalnya, ketika bank melakukan perjanjian pembiayaan, tapi ternyata ada kesalahan dalam penyusunan kontraknya. Nah, hal ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum seperti gugatan, denda, atau bahkan kerugian finansial. Jadi, risiko hukum ini bisa timbul karena hal-hal seperti ketidaksesuaian dengan hukum dan regulasi, ketidakjelasan hukum, misalnya aturan yang multitafsir, dan juga sengketa hukum antar pihak, ataupun juga perubahan regulasi yang membuat kebijakan bank harus disesuaikan lagi. Sekarang kita lanjut ke resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini sebenarnya masih satu rumpun dengan resiko hukum, tapi lebih spesifik lagi. Resiko kepatuhan adalah resiko yang muncul kalau bank nggak mematuhi hukum, norma, atau peraturan yang berlaku. Kalau bank sampai melanggar ketentuan, misalnya peraturan dari OJK, BI, atau fatwa DSN, maka dampaknya bisa sangat besar. Tidak cuma kena sanksi, tapi juga bisa menurunkan reputasi bank di mata masyarakat. Contohnya seperti ini, kalau ada bank syariah yang melanggar ketentuan prinsip syariah atau menyalahi aturan dalam produk pembiayaannya, masyarakat ini bisa kehilangan kepercayaan. Akibatnya nasabah bisa beralih ke bank lain. Jadi kepatuhan ini bukan cuma soal hukum formal saja, tapi juga soal menjaga kepercayaan publik dan memastikan kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, terdapat pula risiko yang dapat menimbulkan risiko hukum dan juga kepatuhan, yakni diantaranya ketidaksesuaian dengan hukum dan regulasi, ketidakjelasan hukum, sengketa hukum, serta perubahan regulasi maupun kepatuhan terhadap poin-poin atau prinsip syariah. Risiko inheren pada manajemen risiko kepatuhan. Pada dasarnya risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi juga mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Pada intinya, risiko inheren ini dapat membantu sebuah bank atau lembaga keuangan dalam menyeimbangkan keberlangsungan kinerja sistem sebuah bank atau lembaga keuangan. Dapat disimpulkan bahwa dalam risiko inheren, kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi lembaga keuangan sangat dibutuhkan guna menyediakan informasi keuangan yang handal serta dapat dipatuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa indikator atau parameter yang berkaitan dengan risiko kepatuhan diantaranya adalah yang pertama, jenis dan signifikasi pelanggaran. Dilakukan risiko inheren yang berkaitan dengan jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan pada bank dapat dilihat dari jumlah sanksi denda kewajiban untuk membayar yang dikenakan kepada bank syariah dari otoritas. Selain itu juga dilihat dari jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank syariah. Yang kedua, frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah atau rekam jejak kepatuhan bank syariah. Dalam penentuannya dapat dilihat dari jenis frekuensi yang sama yang ditemukan pada setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir, dan juga signifikasi tingkat lanjut bank syariah atas temuan tersebut. Ketika pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan, risiko inheren yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu pada bank syariah dilihat dari frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku pada umumnya. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko. Pada penerapan risiko kepatuhan, cara mengelola manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan.
Yang kedua, pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Ketiga, pemantauan risiko dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berkala pada sistem backup tersebut. Keempat, pengendalian risiko melalui lampiran surat edaran nomor 13 dari BI tahun 2011 menyatakan bahwa pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan cara mekanisme lindung nilai, penambahan modal bank untuk mengurangi potensi kerugian, dan metode mitigasi seperti penerbitan garansi dan juga kredit derivatif. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan. Dalam lembaga keuangan, permasalahan asymmetric information sangat dominan. Dengan pendekatan PA, teori nasabah dan pemilik menjadi prinsipal dan manajemen menjadi agen, regulasi diperlukan guna menselaraskan action manajemen dengan interest prinsipal. Yang pertama, mengendalikan tindakan manajemen. Yang kedua, pembatasan kewenangan yang bila tidak akan terjadi dilema gambling with other people money. Yang ketiga, mengembangkan insentives yang pas sehubungan dengan peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 PBI tahun 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 56 Tahapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25 PBI tahun 2009. Penerapan manajemen risiko secara umum yang mencakup mengenai pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan prosedur, dan penetapan limit kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang mencakup penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang meliputi 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian profit risiko yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko risk control system baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi. Selanjutnya, kasus risiko kepatuhan. Sebagai berikut, Karen Agustiawan diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina tanggal 5 Februari tahun 2009. Sebelum diangkat menjadi Direktur Utama, beliau memulai karir di Pertamina sebagai staf ahli untuk Direktur Bisnis Hulu periode 2006 sampai 2008 dan kemudian diangkat menjadi Direktur Bisnis Energi Hulu Pertamina. Sebelum di Pertamina, Karen bekerja di Halliburton Indonesia sebagai manajer komersial untuk konsultasi dan manajemen proyek. Beliau adalah lulusan Institut Teknologi Bandung. Program Studi Teknik Industri tahun 1993. Pada tahun 2009, Pertamina ditawari untuk mengambil alih hak pengelolaan Roach Oil Company Australia di blok minyak Basker Mantagumi. Untuk itu, Karen harus meminta persetujuan Dewan Komisaris Pertamina untuk rencana pengambilan 10% hak pengelolaan ROC di BMG sebelum adanya persetujuan formal Dewan Komisaris.
Karen memberikan terlebih dahulu memo kepada Dewan Komisaris sebagai langkah permintaan persetujuan Dewan Komisaris untuk aksi komprosasi pengambilalihan tersebut. Persetujuan formal Dewan Komisaris Pertamina masih dalam proses. Perjanjian pengambilalihan mulai dijalankan oleh salah satu anak perusahaan Pertamina bernama Pertamina PHE. Karen juga menjabat posisi sebagai komisaris utama di PHE dan mengadakan rapat Dewan Komisaris PHE untuk memberikan persetujuan pengambil alihan 10% hak pengelolaan ROC di BMG kepada PHE. Terhadap kasus ini, Karen kemudian menjadi tertuduh melakukan tindak pidana korupsi karena dianggap telah merugikan Pertamina dan tidak mengikuti prosedur internal yang harusnya, yaitu adanya persetujuan Dewan Komisaris Pertamina. Di sisi lain, Karen meyakini bahwa persetujuan Dewan Komisaris Pertamina sudah diperoleh sebelum pelaksanaan pengambil alihan sehingga kasus ini tidak dapat dikatakan korupsi, tetapi murni kegagalan investasi yang umum terjadi dalam dunia bisnis, terutama sektor minyak dan gas.